Shalom. Puji Tuhan, hari ini sudah di minggu ketiga di bulan Mei, bulan kelima. Terasa sudah mau pertengahan tahun dan tidak lama lagi akhir tahun lagi, Natal lagi. Waktu cepat sekali berlalu. Saya percaya kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Amin. Kita ada di akhir daripada akhir zaman. Mari kita mempersiapkan hidup kita, mempersiapkan diri kita untuk semakin mengasihi Tuhan. Boleh saya lihat tangan-tangannya orang-orang yang mengasihi Tuhan? Haleluya. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan dari Efesus pasal 3 ayat 18. Ada di depan. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebar dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Aku berdoa, Rasul Paulus berdoa kepada jemaat di Efesus supaya kamu bersama dengan semua orang kudus. Semua orang kudus artinya kita semua, amin. Kita semua adalah orang-orang kudus. Kita semua adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, artinya kita sudah dikuduskan. Jadi kalau ditanya siapa orang kudus, Bapak Ibu Saudara dan saya, amin, kita adalah orang-orang kudus. Semua orang kudus supaya dapat memahami. Di dalam terjemahan bahasa Inggris ya, Alkitab versi Basic English ya, bukan KJV tapi Basic English, dikatakan may have strength to see, untuk melihat, supaya kamu punya kekuatan untuk lihat. May have strength to see with all the saints how wide and long and high and deep it is. Jadi punya kekuatan untuk melihat, memahami. Di dalam bahasa Inggrisnya, di dalam terjemahan lain, itu untuk melihat. Ini bicara mengenai sebuah cara pandang, sudut pandang, titik pandang. Bagaimana kita melihat tentang kasih Tuhan, betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalam. Kalau kita di matematika, ya, Ibu Saudara yang pernah sekolah, saudara yang sedang sekolah, itu ada rumus volume. Volume itu bangun ruang, ya, bangun ruang atau volume. Rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Benar ya, yang masih ingat? Rumus volume atau bangun ruang adalah panjang, lebar, dan tinggi. Nah, betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalam ini bicara mengenai sebuah ruang, sebuah volume, sebuah bentuk ruang, ya, bangun ruang, di mana ada kepenuhan Kristus, ada kasih Kristus. Di ayat yang ke-19, supaya kamu mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah, ya, lanjutan dari ayat 18 tadi. Supaya kamu kenal kasih Yesus sekalipun ia melampaui, ia melebihi segala pengetahuan, segala orang pintar. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah, supaya kita mengenal Tuhan. Bapak Ibu Saudara, penting sekali kita melihat sudut pandangnya Tuhan. Terkadang Tuhan melihat itu berbeda dengan cara kita melihat. Contoh Bapak Ibu Saudara, mungkin saya pernah kasih ilustrasi. Ini ada air gelas penuh, lalu saya minum. Anggap saja sudah habis, ya. Kalau air gelas ini sudah habis, apa yang biasanya kita lakukan, Bapak Ibu? Setelah kita minum air gelas kosong, lalu apa yang kita lakukan? Kita buang, benar ya? Ada yang taruh di dalam tasnya, disimpan. Sudah habis, pasti kita buang. Kenapa dibuang? Karena sampah. Bapak Ibu Saudara, tetapi ada orang
yang mengambil ini dari tempat sampah. Benar? Benar ya? Bapak Ibu Saudara, kalau kita minum air gelas dan sudah kosong, pasti kita buang ke tempat sampah, karena itu adalah sampah. Tetapi ada orang yang mengambil ini dari tempat sampah. Pertanyaannya, kenapa bisa beda? Yang satu buang, yang satu ambil. Yang satu lihat ini sebagai sampah. Orang yang ngambil dari tempat sampah melihat ini sebagai apa? Uang. Benar? Ini uang. Itu namanya sudut pandang. Kita lihat ini sebagai sampah, tetapi ada orang yang melihat ini sebagai uang. Maka dikumpulkanlah sampah-sampah, lalu dijual. Bagaimana cara kita memandang sesuatu itu berbeda dengan orang lain. Tentu saja, cara kita memandang sesuatu dan cara Tuhan memandang itu berbeda. Yang mengerti katakan amin. Bapak Ibu Saudara, satu kali Tuhan Yesus waktu di kota Betania, Lazarus sudah mati. Ada yang ingat kisahnya? Berapa hari ya Lazarus sudah dikubur? 4 hari. Orang kalau sudah mati 4 hari, apa yang terjadi? Sudah membusuk, sudah berbau, sudah ditaruh di dalam kubur 4 hari. Kalau saudara baca kisahnya di Yohanes 11, ya, saudara bisa baca. Tetapi Yesus berkata kepada murid-murid, Lazarus itu tidak mati, tetapi Lazarus sedang tidur. Benar? Benar ya? Kalau saudara nanti baca di rumah, katakan saudara, kenapa Yesus melihat Lazarus yang sudah mati? Dia berkata Lazarus sedang tidur, tetapi orang-orang melihat Lazarus sudah. Kenapa? Karena cara Tuhan melihat dengan cara murid-muridnya melihat, dengan cara orang banyak melihat itu berbeda. Tuhan melihat Lazarus itu tidur dan dia akan bangun untuk memuliakan Tuhan. Tetapi murid-murid dan orang banyak melihat Lazarus sudah mati, jalan buntu, kematian, sudah tidak ada jalan lagi, kematian sudah tidak ada kehidupan, kematian sudah akhir dari segala-galanya. Tetapi di hadapan Tuhan ini hanya tidur. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus berdoa supaya kita mengerti sudut pandangnya Tuhan. Kita mengerti, kita bisa masuk di dalam kepenuhannya Tuhan. Supaya kita bisa melihat apa yang Tuhan lihat. Supaya kita bisa melihat apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Yang mau katakan amin? Kita akan membaca. Kita akan lihat slide yang berikutnya. Mungkin bisa dibantu. Oke. Sudut pandang yang berbeda akan menentukan sikap yang berbeda. Di sini ada 2 gambar. Gambar yang pertama adalah gambar seorang perempuan sedang menyetir di tengah-tengah perkotaan, kemacetan. Bagaimana reaksinya? Dia stres dengan keadaan macet di sekelilingnya. Gambar yang kedua adalah gambar seorang pria yang naik ke atas gunung tinggi, tempat yang tinggi, melihat landscape perkotaan, mungkin macet dan segala macam. Bagaimana reaksi mereka berdua? Yang satu melihat, wow, bagus, indah, si laki-laki itu, karena dia melihat di atas tempat yang tinggi. Tetapi si perempuan yang ada di tengah-tengah kemacetan, bagaimana reaksinya? Stres. Wah, ternyata cara kita melihat sesuatu berbeda, itu akan menentukan sikap yang berbeda. Ada seorang yang bekerja di kantor di kota besar. Waktu jam pulang kantor itu biasanya macet. Ketika dia turun mau pulang, masuk ke dalam mobilnya, waduh macet. Ya sudah, dia tetap paksa pulang walaupun macet, dan akhirnya dia stres di dalam mobil.
Lalu dia telepon temannya, jangan pulang dulu, macet. Temannya masih di atas. Lalu temannya lihat keluar jendela. Oh, ternyata macetnya cuma 100 meter. Setelah itu lancar. Temannya ikutan pulang. Dia santai saja. Yang satu temannya yang sudah jalan duluan itu stres, macet, klakson, emosi di dalam. Yang satu lagi temannya yang baru turun, yang habis melihat, ternyata cuma 100 meter. Dia turun, dia santai menikmati kemacetan. Kenapa berbeda? Karena yang satu bisa melihat, oh ternyata macetnya hanya 100 meter. Jadi dia santai. Yang satu lagi temannya tidak bisa melihat, yang dia lihat adalah macet. Ini adalah sudut pandang berbeda. Sudut pandang yang berbeda itu akan menentukan sikap kita. Amin. Daud lihat Goliat sama Saul lihat Goliat kan beda. Benar. Bangsa Israel lihat Goliat dengan Daud lihat Goliat itu kan beda. Goliatnya sama tidak tingginya? Sama, 3 meter lebih. Di hadapan Daud sama tingginya 3 meter. Bukan tiba-tiba Daud jadi seperti Eminem yang membesar gitu. Daud melihat Goliat jadi kecil, tidak. Goliatnya sama. Tetapi sudut pandangnya Daud berbeda dengan sudut pandangnya orang Israel. Sudut pandang yang berbeda akan menentukan sikap yang berbeda. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita jadi emosi, kita jadi marah, kita jadi melakukan sesuatu yang berbeda dengan apa yang kita harapkan. Karena cara kita melihat, karena cara kita memandang sesuatu itu beda. Satu kali ada seorang anak kecil, dia ingin menyenangkan papanya. Papanya itu baru punya mobil baru. Satu kali papanya kerja, anaknya lihat, oh mobil papanya kotor. Saya pernah ilustrasikan. Dia berpikir, cuci mobil kalau kotor itu harus dibersihkan dengan sikat. Biasanya dia melihat mamanya itu sikat panci, sikat wajan dengan sikat kawat ya, di dapur. Lalu dia ambillah sikat kawat, dia cuci mobil bapaknya, digosok-gosok dengan sekuat tenaga. Begitu dia lihat disemprot, dia kaget, wah, ada lukisan abstrak, baret-baret di mana-mana. Begitu papanya pulang, apa yang terjadi? Marah-marah. Siapa yang melakukan ini? Dia marah-marah ke istrinya. Istri bilang, wah, anaknya yang lakukan. Dia marah-marah ke anaknya, dia mau pukul anaknya, dia mau hajar. Lalu anaknya cerita, istrinya cerita, ternyata anaknya ini ingin menyenangkan bapaknya yang mau cuci mobil bapaknya, tapi salah. Dia pakai sikat di dapur. Setelah bapaknya melihat dari sudut pandang berbeda, dia tidak jadi marah. Wah, ternyata anak saya mau menyenangkan saya, walaupun mobilnya udah terlanjur kotor, rusak gitu baret-baret. Tapi dia lihat motivasi anaknya ingin menyenangkan dia. Tapi Ibu Saudara, sudut pandang yang berbeda itu akan menentukan sikap kita, menentukan emosi kita. Jadi mari kita melihat segala sesuatu dengan sudut pandang yang berbeda. Yang mau katakan amin? Tolong. Bisa? Sudut pandang Allah seperti kita sedang naik ke tempat yang lebih tinggi. Tempat yang tinggi akan memberikan pandangan yang lebih luas, ya, seperti tadi gambaran pria yang naik ke atas tempat tinggi. Pandangannya kan berbeda dengan pandangan yang ada di bawah. Bapak Ibu Saudara, kalau saya duduk di bawah meja ini dan saya melihat ke atas, saya akan lihat meja ini sebagai kaca yang besar. Waduh, bahaya, ini bisa pecah. Tapi kalau saya lihat dari sini, sebuah meja, saya akan lihat meja yang bagus dari kaca. Berbeda dengan saya duduk di bawah. Waktu kita lihat dari tempat yang tinggi, yang jauh, itu akan memberikan pandangan yang lebih luas. Sudut pandang dari tempat tinggi akan memberi pandangan yang lebih luas. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, naiklah ke atas gunung Tuhan, naiklah ke atas yang tempat yang lebih tinggi.
Lu baca Mazmur, kita membaca kitab Mazmur, itu dikatakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung kudusmu? Tuhan itu berbicara, Tuhan itu dikatakan ada di tempat yang tinggi. Tuhan ada di tempat gunung kudus, tempat tinggi. Kita harus naik ke atas gunungnya Tuhan. Untuk naik butuh apa? Pengorbanan. Untuk naik butuh tenaga. Untuk masuk hadirat Tuhan ada perlu sesuatu yang kita korbankan. Apa itu? Hati kita, hidup kita, daging kita. Saudara, siapa yang masih lanjut baca Alkitab? Ada yang ikut program baca Alkitab siapa? Oke, Bapak Ibu Saudara, hari ini bacaannya apa? Mazmur 120-an ya. Lalu kita lihat di kitab Mazmur. Di situ ada tulisan paling awal. Tulisannya apa? Nyanyian ziarah. Katakan sama saya, ziarah. Nyanyian ziarah. Apa sih artinya ziarah? Ya, yang baca kitab Mazmur tadi, apa sih artinya ziarah? Ziarah artinya pergi ke tempat yang sakral. Nah, awalnya orang-orang Israel itu ziarah itu kemana? Ke bait suci, bait Allah. Di mana? Di Yerusalem. Saudara tahu bait suci, bait Allah di Yerusalem itu asal muasalnya bagaimana? Kenapa harus berdiri di Yerusalem? Ternyata sejarahnya bait suci di mana itu berdiri, itu tempat di mana Abraham ingin mempersembahkan Ishak. Tempat tinggi tidak? Di Gunung Moria, itu Yerusalem. Bait suci itu di sini. Gunung Moria, artinya tempat tinggi. Arti kata ziarah itu artinya, kalau kita lihat di dalam bahasa Inggris, ziarah itu nyanyian untuk naik ke tempat yang lebih tinggi. Ziarah itu artinya song of ascent, song of going up, nyanyian untuk naik ke atas yang tempat lebih tinggi. Jadi nyanyian ziarah ini biasanya dinyanyikan oleh orang-orang Israel waktu mereka mau naik ke bait suci. Jadi bait suci itu tempat yang tinggi. Tuhan itu ada di tempat yang tinggi. Jadi waktu mereka datang ke bait suci, itu mereka bernyanyi, nyanyian ziarah, nyanyian supaya mereka masuk dalam hadirat Tuhan, nyanyian supaya saudara dan saya masuk dekat dengan Tuhan. Makanya sebelum kita ibadah, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita bernyanyi. Apa tujuannya? Supaya kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Amin. Jangan sepelekan nyanyian. Penyembahan itu nyanyian ziarah kita. Waktu saudara masuk di dalam hadirat Tuhan, itu dengan nyanyian. Begitu kita nyanyi menyembah Tuhan, kita masuk ke dalam kepenuhan Allah, dimensinya Allah. Kita bisa melihat sesuatu yang berbeda. Itu namanya nyanyian ziarah. Kejadian 22 ayat 14. Kita baca sama-sama ayat ini. Kejadian 22 ayat 14. Kita baca sama-sama 2, 3. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, atau di dalam bahasa Ibrani Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di mana? Di atas gunung Tuhan akan sediakan. Gunung itu kan tempat yang tinggi. Bapak Ibu Saudara, di tempat tinggi, justru di situ kita akan melihat mujizat Tuhan. Di tempat yang tinggi, justru di situ kita akan melihat sudut pandang yang berbeda. Waktu kita naik ke tempat yang tinggi, kita akan melihat sesuatu yang berbeda dengan apa yang kita lihat di tempat yang rendah. Waktu kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita akan melihat sesuatu yang berbeda dengan apa yang kita lihat di luar hadirat Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang sedang menghadapi masalah, kuncinya bukan cari orang lain, naik ke atas gunung Tuhan, naik ke tempat yang tinggi. Kenapa? Karena di situ Tuhan
menyediakan. Di atas tempat yang tinggi, di gunung Tuhan, Tuhan menyediakan. Jadi jawaban dari setiap masalah kita itu bukan orang lain, bukan uang kita, bukan harta kita, tapi gunung Tuhan. Naik ke atas tempat yang lebih tinggi. Begitu kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita masuk ke dalam kedalaman yang Tuhan, kita bisa melihat apa yang Tuhan lihat. Kita bisa melihat ternyata seperti itu. Luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara yang sedang menghadapi pergumulan, sedang menghadapi masalah, jangan pernah mengandalkan manusia. Andalkan siapa? Tuhan. Naik ke atas gunung Tuhan, naik ke tempat yang tinggi. Karena di atas tempat yang tinggi Tuhan menyediakan. Pandangan kita menjadi lebih luas. Yang berikutnya, sudut pandang Tuhan. Kalau kita mau memiliki sudut pandang Tuhan, hati kita itu harus selaras dengan Tuhan. Ada satu ayat di Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Kisah Para Rasul 13 ayat 22, saya akan bacakan. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang apa? Berkenan di hatiku. Yang berkata seperti ini siapa? Tuhan. Aku telah dapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendak. Di dalam bahasa Inggrisnya itu keren banget Bapak Ibu Saudara. Di dalam versi King James Version, berkenan di hatiku itu menggunakan kata a man after my own heart. Seorang yang hatinya itu senada dengan saya. Seorang yang hatinya itu selaras dengan Tuhan. Seorang yang hatinya, detak jantungnya itu sama dengan Tuhan. Saudara, kalau saudara baca kisah Daud, bacaan kita kali ini itu luar biasa. Banyak sekali hal yang luar biasa yang Tuhan singkapkan. Saya ngobrol sama istri saya, wah ternyata ya Daud itu luar biasa. Pantas Tuhan sayang sama Daud, pantas Tuhan berkenan sama Daud. Saudara tahu kehidupan Daud? Daud itu diurapi jadi raja umur 17 tahun. Tapi untuk jadi raja Israel itu 30 tahun. 13 tahunnya kemana? Saudara tahu apa yang dilakukan Daud 13 tahun? Dikejar-kejar sama Saul, mau dibunuh sama Raja Israel saat itu. Dia pernah ditompak, dilempar tombak 2 kali. Dia pernah dikejar-kejar sampai dia lari ke gua, sampai dia lari ke orang Filistin, sampai dia berpura-pura jadi orang gila. Dan setiap kali Daud mengalami kesedihan, setiap kali Daud ingin dilempar tombak, rumahnya diintai oleh pengintai-pengintainya Saul. Waktu dia ada di dalam gua Adulam bersama dengan perampok-perampok, karena dia ketakutan. Waktu dia sedang berpura-pura jadi orang gila, saudara tahu apa yang dilakukan Daud? Dia buat nyanyian untuk Tuhan. Saudara kalau baca kitab Mazmur, waduh itu luar biasa. Itu isinya nyanyian curhatannya Daud sama Tuhan. Lagi diintai sama orang-orangnya Saul, dia buat nyanyian. Di dalam gua Adulam, dia buat nyanyian. Ketika Ziklag, kota terbakar oleh orang-orang Amalek, dia buat nyanyian untuk Tuhan. Bahkan setelah dia buat dosa, dia ditegur oleh Nabi Nathan karena selingkuh sama Bathsheba. Dia minta ampun di hadapan Tuhan, dia bertobat, dan dia tulis Mazmur 51. Bapak Ibu Saudara, ketika dia ada di padang gurun Zif, dia dalam pelarian, dia kehausan, dia kelaparan, dia buat nyanyian Mazmur 63. Dan itu semua nyanyiannya Daud itu luar biasa. Kerinduan kepada Tuhan, haus kepada Tuhan, hatiku kering. Karena memang dia saat itu sedang kekeringan di padang gurun, dan dia berkata hatiku kering merindukan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, gimana Tuhan itu nggak jatuh cinta sama Daud? Dia selalu nyanyikan buat Tuhan. Maka Tuhan berkata,
Cuma Daud yang ngerti hal itu. Artinya hatinya Daud itu selaras dengan Tuhan. Orang yang hidupnya selaras dengan Tuhan itu bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh mata. Makanya Daud bisa lihat Goliat, kelihatannya besar, tapi di dalam pandangannya Daud, dia punya Tuhan yang lebih besar. Kenapa? Karena dia tidak fokus sama Goliatnya, dia fokus sama Tuhannya. Waktu Goliat datang dengan tombak yang besar, yang panjang, apa yang dikatakan Daud? Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Jehovah Zebaot, Allah barisan tentara Israel. Kau tidak lihat betapa besarnya Tuhan? Orang yang hidupnya selaras dengan Tuhan, dia akan melihat masalah itu bukan masalah. Amin. Dia tidak fokus sama masalahnya, tapi dia fokus sama Tuhannya. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan lihat masalah kita besar, tapi mari kita lihat Tuhan kita besar. Amin. Katakan sama saya, Tuhan kita besar. Haleluya. Tuhan kita besar, Bapak Ibu. Jangan lihat masalah yang besar, tapi lihat Tuhan yang besar. Abraham ketika di dalam tenda, dia lihat istrinya Sarai, sudah nenek-nenek, sudah tidak lagi bisa punya anak. Apa yang Tuhan katakan kepada Abraham? Abraham, keluar dari tendamu, lihat ke mana? Lihat ke tempat tinggi, lihat ke arah Tuhan, lihat bintang-bintang. Jangan lihat istrimu, jangan lihat fokus sama istrimu yang sudah tua, tidak mungkin punya anak, tapi lihat ke tempat yang tinggi, lihat Tuhan. Tuhan mengajarkan Abraham, jangan pernah lihat fokus kepada masalah. Tuhan mengajarkan Daud, jangan fokus pada masalah. Saya percaya Tuhan mengajarkan kita, jangan fokus sama masalah, fokus kepada Tuhan. Berikutnya, yang pertama tadi tidak melihat masalah, tapi melihat Tuhan, fokus sama Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bisa memiliki sudut pandangnya Tuhan? Jangan lihat fakta atau realita, tapi lihatlah kebenaran. Satu kali Yehezkiel, bukan Yehezkiel yang singkat tadi, tapi Nabi Yehezkiel, ya. Ada seorang nabi di Alkitab Kejadian Lama namanya Yehezkiel. Yehezkiel dibawa sama Tuhan ke sebuah lembah. Saudara bisa baca itu di Mazmur Yehezkiel 37. Yehezkiel dibawa ke sebuah lembah. Di lembah itu apa yang dia lihat? Tulang. Ya, saudara lihat di sini, tulang. Seperti saudara pergi ke Ketekesu atau di Londa gitu ya, tulang-tulang, tengkorak. Yehezkiel dibawa ke sebuah lembah, isinya tulang belulang manusia. Tuhan bertanya kepada Yehezkiel, apa yang kau lihat, anak manusia? Yehezkiel berkata, aku lihat kematian. Aku lihat tulang belulang. Aku lihat tidak ada kehidupan, maut. Dia lihat sekeliling semua tulang. Apa yang Tuhan katakan? Hai anak manusia, bernubuatlah kepada tulang-tulang. Muncullah daging, muncullah urat-urat. Tiupkan nafas kehidupan ke dalam tulang-tulang itu. Aku akan memberikan nafas hidup di dalam tulang-tulang itu. Dan Yehezkiel taat. Waktu dia lakukan, dia bernubuat, hai tulang-tulang lain, muncul daging, muncul urat-urat. Tiba-tiba berubah, tulang-tulang itu jadi apa? Pasukan tentara Israel yang begitu banyaknya. Bapak Ibu Saudara, yang Yehezkiel lihat adalah tulang, kematian, sudah tidak lagi kehidupan. Tetapi yang Tuhan lihat adalah pasukan.
Yang orang-orang lihat adalah Lazarus mati. Tetapi yang Tuhan Yesus lihat adalah kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita lihat hari-hari ini? Ketakutan, masalah, kekhawatiran. Mari masuk di dalam dimensinya Tuhan. Mari masuk di dalam kepenuhannya Allah. Lihat dengan sudut pandang yang berbeda. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Tidak melihat fakta, tapi kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah firman Tuhan. Yesus disuruh memperkatakan firman Tuhan. Perkatakan, nubuatkan, muncul daging, muncul urat-urat. Itu adalah firman Tuhan. Saudara ingat Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan apa? Firman. Yesus dicobai. Yesus berkata manusia hidup bukan dari papillon, pemerasan, tapi manusia hidup dari apa? Firman Tuhan. Manusia hidup bukan dari makanan yang kita makan saja, tapi dari firman Tuhan. Betapa pentingnya firman Tuhan. Saudara, baca firman Tuhan. Kalau saudara mau melihat dari sudut pandangnya Tuhan, baca firman Tuhan. Hidup di dalam kebenaran, dan kebenaran adalah firman Tuhan. Kenapa Daud bisa melihat dari sudut pandang berbeda? Saudara baca di Mazmur 1, saudara akan temukan orang-orang yang kesukaannya ialah apa? Taurat Tuhan, firman Tuhan. Dan yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, maka perjalanan akan berhasil, dia akan beruntung. Itu Yosua 1 ayat 8. Mazmur 1 juga katakan seperti itu. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang terus berbuah pada musimnya, dan apa saja yang dilakukannya berhasil. Mazmur 1. Orang yang sukanya firman Tuhan pasti berhasil. Yosua 1 ayat 8. Orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, jangan lupa memperkatakan Taurat Tuhan, renungkan itu siang dan malam, bunyinya hampir sama. Maka kau akan berhasil dan kau akan beruntung. Artinya firman Tuhan penting sekali dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Baca firman Tuhan. Waktu kita baca firman Tuhan, kita tidak akan lagi melihat fakta, kita tidak akan lagi lihat realita, tapi kita akan lihat kebenaran. Kita akan lihat firman Tuhan, janji Tuhan. Yesaya melihat tulang, tapi Tuhan melihat pasukan. Oleh karena itu firman Tuhan itu diberikan. Waktu firman Tuhan itu dihidupi, dia melihat pasukan. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Mari kita mulai baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan itu, supaya kita bisa melihat dari sudut pandangnya Tuhan. Dan yang terakhir, kita bisa melihat dari sudut pandangnya Tuhan waktu kita melihat dengan mata iman. Apa itu iman? Iman adalah percaya sekalipun tidak melihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara bisa temukan itu di Ibrani 11 ayat 1. Orang yang punya iman dapat melakukan hal-hal yang mustahil. Orang yang punya iman bisa melihat hal-hal yang mustahil. Saudara mau melihat hal yang mustahil? Miliki apa? Iman. Kasih tahu kanan kiri. Miliki iman. Kita harus punya iman, Bapak. Iman adalah dasar kepercayaan kepada Tuhan. Sekalipun berat masalah kita, tetap punya iman. Abraham tetap punya iman, makanya dia disebut bapak orang beriman. Dia tetap percaya walaupun Sarah sudah tua, tidak lagi bisa punya anak. Dia tetap percaya kepada janji Tuhan. Dan akhirnya Sarah umur 90 tahun, Abraham umur 100 tahun. Mereka punya anak namanya Ishak. Makanya itu disebut anak perjanjian, anak iman. Saudara, Yusuf ketika di dalam sumur,
Dia tetap percaya kepada janji Tuhan, dia tetap percaya kepada mimpinya. Ketika dia di rumah Potifar, dia tetap percaya kepada janji Tuhan. Ketika dia dimasukkan di dalam penjara, dia tetap percaya kepada mimpinya, kepada janji Tuhan. Dan akhirnya Tuhan menemukan dia. Ini iman. Waktu Musa dan bangsa Israel dikejar-kejar oleh tentara Firaun, di depan mereka laut Teberau, laut merah. Orang-orang Israel sudah mulai bersungut-sungut. Musa, emang tidak ada kuburan di Mesir? Engkau mau bunuh kami, kubur kami di padang gurun. Lebih baik tidak usah bawa kami ke tempat ini. Lebih baik kami mati di Mesir. Orang Israel bersungut-sungut karena mereka takut dibunuh sama tentara Firaun, tentara Mesir. Di depan mereka laut, di belakang mereka tentara Firaun, tentara Mesir. Mereka tidak bisa berperang. Tapi Musa berkata apa? Apa yang dikatakan Musa? Jangan takut. Engkau akan melihat keselamatan yang daripada Tuhan hari ini. Sebelumnya laut Teberau pernah terbelah di hadapan Musa. Belum. Sebelumnya Musa pernah ditunjukkan bahwa laut Teberau ini akan berbelah. Tidak. Musa bisa percaya. Jangan takut. Karena Musa punya iman. Iman ini sangat penting. Iman adalah sesuatu yang tidak kelihatan tapi kita bisa lihat. Daud lihat Goliat itu kecil karena dia punya iman. Musa lihat laut Teberau itu kecil karena dia punya iman. Waktu kita punya iman, kita bisa melihat hal-hal yang ajaib. Amin. Tuhan memberkati mengenai musik. Bagaimana caranya kita memiliki sudut pandang dari Tuhan? Yang pertama, kita fokus kepada Tuhan, bukan lagi fokus kepada masalah. Yang kedua, tidak lagi melihat fakta atau realita, tapi lihatlah firman Tuhan, kebenaran. Kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang ketiga, bagaimana memiliki sudut pandang yang dari Tuhan? Kita harus melihat dengan iman. Memberkati. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan hari ini. Ajar kami melihat dengan sudut pandang yang berbeda, sehingga kami memiliki sikap yang berbeda menghadapi masalah. Kami mau naik ke tempat yang tinggi, supaya kami boleh melihat apa yang Tuhan lihat. Bukan lagi melihat masalah, tapi kami melihat Tuhan yang besar. Ajar kami agar kami memiliki hati yang senada dengan Tuhan, selaras dengan Tuhan, seperti Daud. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu pergumulan Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu permasalahan Bapak Ibu Saudara. Tapi firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita, menguatkan kita untuk memakai sudut pandangnya Tuhan, memakai kacamata Tuhan. Jangan pakai kacamata kita, jangan pakai pandangan kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangun iman kita untuk tetap percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Mari kita naik ke atas gunungnya Tuhan. Saya percaya di atas gunung Tuhan, Tuhan akan menyediakan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Tuhan, kau melihat setiap pergumulan anak-anak. Tuhan, kau melihat setiap masalah yang sedang kami hadapi. Mungkin masalah itu begitu besar. Mungkin masalah itu seperti Goliat yang besar, atau seperti tembok Yeriko yang kokoh. Dan kami tidak sanggup lagi menghadapi masalah itu. Kami mau naik ke atas gunung yang kudus. Kami percaya Tuhan pasti menyediakan jawaban setiap masalah. Terima kasih Tuhan. Kami selesai berbicara.
biarlah firman Tuhan yang terus mengajar setiap hari, agar kami terus percaya dan masuk di dalam gunung kudus, di dalam hadirat. Karena kami tahu di dalam hadirat ada jawaban, di dalam hadirat